Selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian. Kembali kita berjumpa dalam doa bersama saya Yoel Muwun Indrasmoro, hari Sabtu 31 Oktober 2020. Marilah kita heningkan hati pikiran kita sejenak untuk mendengarkan Alkitab yang akan disampaikan melalui Mazmur pasal 43 ayat 5. Mazmur pasal 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, demikianlah refren. Kadang ada sedikit perbedaan redaksional dalam Mazmur pasal 42 hingga pasal 43. Refrennya sendiri dalam bentuk soliloquy, bercakap-cakap dengan diri sendiri. Pemazmur berdialog dengan dirinya sendiri. Dia yang bertanya, dia pula yang menjawab pertanyaannya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, soliloquy sering merupakan salah satu cara terbaik dalam memikirkan sesuatu dengan lebih dalam, yang pada akhirnya akan memampukan seseorang dalam mengambil keputusan. Mungkin kita akan tersinggung jika orang lain yang bicara, bertanya, atau menegur. Namun, beda halnya jika kita sendiri yang melakukannya. Dan itulah yang dilakukan pemazmur. Dia bertanya dalam dirinya, mengapa dirinya tertekan dan gelisah. Apa yang dilakukan pemazmur sejatinya merupakan sikap terbaik. Dia tidak menyembunyikan ketertekanan dan kegelisahannya. Dia tidak mengabaikan perasaan-perasaan itu, namun dia bertanya lebih dalam. Tentu banyak jawaban dari pertanyaan mengapa tadi. Namun pemazmur segera menasihati dirinya sendiri. Berharaplah kepada Allah. Tentu baik menjawab semua kata tanya itu. Tetapi yang lebih baik adalah berharap kepada Allah. Terus menjawab pertanyaan tentu akan membuat manusia capek. Dan ketimbang capek, pemazmur mengajak dirinya untuk berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah berarti juga menyerahkan semua jawaban hanya kepada Allah. Dan salah satu tindakan konkret dari sikap berharap kepada Allah adalah bersyukur. Bersyukur akan menolong kita untuk tetap percaya bahwa Allah itu baik dan akan selalu baik. Itu jugalah agaknya yang perlu kita terapkan dalam keseharian kita di tengah pandemi ini. Nah, berkait dengan soliloquy tadi, hal yang juga baik adalah memahami bahwa sewaktu bercakap-cakap dengan diri sendiri, sejatinya kita tidak pernah sendirian. Allah itu Maha Hadir, sehingga baik jika kita melibatkan Allah dalam percakapan tersebut. Dalam percakapan itu baik jika kita meminta Allah mengoreksi setiap pertanyaan juga jawaban yang keluar dari hati kita. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, sesungguhnya itulah doa. Doa semestinya memang bukan sejumlah permohonan kepada Allah, namun percakapan pribadi dengan Allah. Itu berarti dalam doa pun kita siap dikoreksi oleh Allah sendiri. Dan itu hanya mungkin terjadi jika kita sungguh-sungguh terbuka di hadapannya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, telah 7 bulan kita bersama-sama dalam doa malam. Bersama keluarga kita sudah berusaha mendisiplinkan diri untuk berdoa berdasarkan teks yang diberikan Ministerium Gereja Kristen Jawa, Jakarta.
Mulai besok hingga 28 November, kita akan tetap melakukan doa bersama, namun dalam format berbeda. Masing-masing keluarga diharapkan menyiapkannya sendiri. Bahan Alkitab maupun renungan bisa menggunakan renungan harian Sabto Winedar yang biasa dibagikan melalui WA setiap pagi. Atau bisa dengan bahan renungan lain atau bisa juga membuat sendiri. Sedangkan pokok doa bisa dikumpulkan dengan melibatkan anak-anak. Misalnya ada guru atau teman mereka yang sakit dan doa dapat dilakukan secara bergantian. Dapat juga ditambahkan beberapa lagu yang bisa dinyanyikan segenap anggota keluarga. Dengan cara begini kita akan bercakap-cakap dengan Tuhan, diri sendiri dan juga dengan semua sesama anggota keluarga berdasarkan apa yang telah kita siapkan sendiri. Dan di atas semuanya itu berharaplah kepada Allah saja, sumber pengharapan sejati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Allah, Bapa kami bersyukur atas kesempatan doa malam yang boleh kami lakukan secara acak setiap hari selama 7 bulan ini. Jika mulai besok kami akan melakukannya dalam format yang berbeda, kiranya Engkau tetap menolong kami untuk mendisiplinkan diri kami dalam doa bersama keluarga. Kiranya Engkau yang terus menolong kami tetap bersekutu dengan-Mu sendiri, sehingga kami dapat sungguh tahu apa yang seharusnya kami lakukan pada masa pandemi ini. Dalam semuanya itu, biarlah kami tetap berharap kepada-Mu saja, sumber pengharapan sejati kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Allah, Bapa kami sama seperti bangsa-bangsa lain di muka bumi. Negeri kami pun sedang berjuang mengatasi pandemi ini. Kami bersyukur atas upaya-upaya pemerintah untuk meringankan beban rakyat kami. Mulai dari bantuan sembako, tambahan dana buat pekerja, juga stimulus untuk pengusaha kecil, kuota buat anak sekolah, kuota internet. Ya Tuhan, ini memang bukan persoalan mudah. Memadukan antara kepentingan kesehatan di satu sisi dan kepentingan ekonomi di pihak lain. Kiranya Engkau yang menolong pemerintah pusat dan daerah mampu bekerja sama demi kebaikan bangsa kami. Kami pun berdoa untuk program 3T, testing, tracing, treatment. Biarlah program ini terus dilakukan secara masif oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Kiranya protokol kesehatan dapat terus dilaksanakan secara ketat, ya Allah. Berikan juga kemampuan kepada setiap rakyat negeri kami agar dapat taat melaksanakan protokol kesehatan secara maksimum. Cuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Hanya itulah tindakan yang dapat menghentikan penularan virus corona ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih terus berjuang dengan penyakit akibat COVID-19 ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang menemani mereka dalam setiap upaya penyembuhannya. Biarlah mereka boleh merasakan jamahan kasih Tuhan. Keluarganya kiranya Engkau berikan semangat dan ketabahan dalam mendampingi saudara-saudara kami ini. Juga dokter, para medis, petugas rumah sakit, Tuhan berikan kasih-Mu. Anggota keluarga mereka juga was-was.
yang was-was karena orang tua mereka berdekatan dengan pasien COVID-19, kiranya juga Tuhan berikan ketenangan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Allah Bapa kami, kiranya Engkau juga menolong kami, juga gereja kami, untuk berperan aktif dalam menolong orang-orang di sekitar kami yang terdampak pandemi ini. Kiranya gereja kami dapat terus melakukan panggilannya sebagai komunitas berbagi. Dalam situasi begini, semua orang memang susah ya Tuhan, juga kami. Namun jangan biarkan kesusahan yang kami rasakan menjadi penghambat bagi kami untuk menolong orang lain. Kiranya kami selaku pribadi maupun gereja dapat menolong keluarga-keluarga yang terdampak akibat pandemi ini. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, kita bersama telah melakukan doa malam. Marilah kita istirahat malam ini, agar besok kita bisa bangun pagi, menyambut kembali berkat-berkat Tuhan, melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.